Dipersembahkan oleh Didukung oleh Halo, selamat siang pemirsa. Masih dalam suasana Idul Fitri, kami mengucapkan kembali selamat Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah. Dan hari ini, Selasa 25 April 2023, diprediksi menjadi puncak arus balik Lebaran 2023. Jika hari ini Anda berencana untuk kembali pulang ke rumah setelah merayakan Hari Raya Idul Fitri di kampung halaman dan mencari informasi agar tidak terjebak dengan kepadatan lalu lintas, kami akan hadirkan informasi terkini seputar arus mudik, di mana tim kami di lapangan sudah siap melaporkan perkembangan situasi secara langsung detik demi detik untuk menjaga semangat silaturahmi Anda. Dan selengkapnya dalam Monitor Mudik bersama saya, Jason Sambo. Rekayasa lalu lintas sistem one way diperpanjang oleh pihak kepolisian hingga malam nanti karena adanya prediksi peningkatan arus kendaraan di ruas tol Trans Jawa. Sedangkan di Pelabuhan Merak, Banten, mendekati awal masuk hari kerja, sejumlah pemudik dari Sumatera telah kembali ke Pulau Jawa. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita terhubung dengan jurnalis MGN, Andre Septian dari ruas tol Cipali, dan Sarah Ruhendi dari Pelabuhan Merak, Banten. Kita ke Septian terlebih dahulu. Selamat siang. Septian, bisa Anda gambarkan bagaimana situasi kali ini di tempat Anda melaporkan? Ya, selamat siang Jason. Saat ini saya berada di ruas tol Palimanan, tepatnya di Gate Tol Palimanan. Namun sebelum saya melaporkan situasi ataupun kondisi arus lalu lintas di tempat saya melaporkan, saya akan menyampaikan terlebih dulu kondisi arus lalu lintas di tempat kami sebelumnya, yakni di ruas tol Palikanci, kilometer 208 sampai 207, di mana pada saat kami memantau di sana, kondisi arus lalu lintas di ruas tol Palikanci memang dalam kondisi yang ramai lancar dan cenderung memang mulai adanya peningkatan menuju siang hari, tepatnya pada pukul 12.50 hingga saat ini. Namun begitu, memang untuk jalur A yang diterapkan one way dari gerbang tol Kalikangkung hingga nantinya ke gerbang tol Cikampek Utama, ini masih dalam kondisi yang lebih lengang ketimbang di jalur B yang diterapkan juga masuknya kendaraan-kendaraan dari gerbang tol yang berada ataupun dilintasi di Trans Jawa. Meski begitu, memang untuk ruas tol ataupun jalur B sendiri baru dapat terurai nantinya saat mendekati gerbang tol Palimanan dan dapat bergabung ke jalur A saat melintasi gerbang tol Palimanan seperti di tempat saya melaporkan saat ini. Sehingga dari gerbang tol Palikanci, ini untuk yang di jalur A masih bisa melajukan kendaraannya pada kecepatan hingga 100 km per jam. Dan saat ini saya berada di gerbang tol Palimanan, di mana untuk kondisi arus lalu lintas sempat terpantau adanya kepadatan, sehingga data yang kami terima dari Kasat Lantas Polresta Cirebon, ini ada Kompol Ardi yang menyampaikan data bahwa hingga pagi tadi sekitar pukul 6 pagi, data kendaraan yang melintas di gerbang tol Palimanan atau masuk dari gerbang tol Palimanan untuk ke Jakarta ini mencapai 68.000 kendaraan. Sementara untuk data dari gerbang tol Kalikangkung yang kami terima, ini mencapai 59.000 kendaraan yang melintas pada hari ini, sehingga nantinya yang akan masuk ke ruas tol Cipali hingga ke gerbang tol Cikampek diprediksi akan mencapai sekitar 110.000 lebih. Namun begitu, memang untuk kondisi harian pada angka tersebut ini masih cenderung lebih sedikit dibandingkan dengan pada tanggal 23 April kemarin yang mencapai angka 160.000. Meski begitu, memang untuk hari ini diprediksi oleh pemerintah menjadi arus puncak balik pertama pada gelombang pertama, yakni pada tanggal 24 April kemarin hingga hari ini nantinya. Untuk sistem one way juga masih diterapkan hingga nanti malam sekitar pukul 24. Namun begitu, memang untuk penerapan sistem one way ini masih akan dilihat dari adanya volume kendaraan yang meningkat atau tidak, atau sesuai dengan diskresi dari kepolisian. Sementara itu, Jason, memang kami pantau untuk di sepanjang ruas tol Palikanci hingga gerbang tol Palimanan ini, kami menemui adanya ataupun banyaknya dari para pemudik yang crossing jalur ke jalur A dari jalur B, yang ini sangat disayangkan, di mana jika
crossing sebelum di gerbang tol Palimanan ini tentunya dapat membahayakan diri dan juga pengendara yang lainnya. Menko PMK juga dan Kakor Lantas menghimbau kepada para pemudik dari gerbang tol Kalikangkung yang berada di jalur A untuk tetap berada di jalur A, sedangkan yang jalur B dapat melakukan crossing kendaraan untuk ke jalur A pada gerbang tol Palimanan sehingga tidak terjadi adanya pembobolan water barrier sehingga menyebabkan juga terjadinya kesendatan ataupun kecelakaan nantinya. Tentunya hal yang lainnya bisa kami sampaikan adalah tentang kecukupan saldo e-tol Anda dan juga beristirahat di rest area terdekat atau keluar ke gerbang tol terdekat apabila sudah berkendara selama lebih kurang 4 jam. Sehingga Anda bisa melakukan arus balik ini dengan aman, nyaman, dan berkesan, tentunya dengan semangat menjaga silaturahmi dengan monitor mudik di Metro TV. Jason.